Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dodi Rusmana SMH selaku dosen Magister Hukum Universitas Islam Jakarta. Pada kesempatan ini kita akan memulai perkuliahan kita yang pertama untuk mata kuliah Politik Hukum. Mahasiswa yang saya hormati, Politik Hukum adalah salah satu mata kuliah yang penting karena disinilah kita bisa memahami bahwa hukum itu tidak berdiri sendiri, melainkan sangat erat kaitannya dengan kebijakan, kekuasaan, dan dinamika masyarakat itu sendiri. Rekan mahasiswa, adapun pertemuan pertama ini kita akan membahas yang pertama yaitu pengertian politik hukum. Secara sederhana, politik hukum adalah merupakan arah atau kebijakan dasar negara dalam menentukan hukum apa yang akan diberlakukan, dipertahankan, ataupun dirubah. Artinya, hukum itu bukan sesuatu yang muncul begitu saja, tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan kebijakan yang tentunya dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, serta kebutuhan masyarakat itu sendiri. Jadi setiap undang-undang ataupun peraturan yang lahir pasti mengandung kehendak negara. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu fungsi dan tujuan politik hukum. Adapun fungsi utama daripada politik hukum adalah untuk menentukan arah pembangunan hukum nasional, serta untuk menjadi pedoman dalam pembentukan dan pembaharuan hukum itu sendiri. Sedangkan yang menjadi tujuan daripada politik hukum itu sendiri adalah bagaimana mewujudkan keadilan itu sendiri, menciptakan kepastian hukum, juga bagaimana bisa memberikan kemanfaatan bagi masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain bahwa politik hukum memastikan bahwa hukum yang dibuat tidak hanya sah, tetapi juga adil dan bermanfaat sesuai dengan cita-cita yang menjadi tujuan daripada negara. Kemudian pembahasan yang ketiga yaitu relasi hukum dan kekuasaan. Rekan mahasiswa, jika bicara hukum dan kekuasaan tentunya ini memiliki hubungan yang sangat erat, tidak bisa dipisahkan atau memiliki kedudukan yang harus seimbang. Karena bagaimanapun hukum itu adalah dibuat oleh kekuasaan. Dan hukum juga berfungsi untuk membatasi kekuasaan itu sendiri agar tidak disalahgunakan. Jadi, bagaimana keseimbangannya? Jika kekuasaan tanpa hukum, maka kekuasaan itu bisa terjadi kesewenang-wenangan. Kemudian juga jika hukum tanpa kekuasaan, maka hukum tidak akan bisa berjalan secara efektif. Sehingga antara hukum dan kekuasaan ini harus berjalan seiringan dalam kerangka negara. Kemudian pembahasan kita yang keempat adalah peran politik dalam pembentukan hukum. Perlu dipahami bahwa setiap proses pembentukan hukum adalah proses politik itu sendiri. Mengapa? Karena di dalam proses pembentukan hukum ataupun perundang-undangan ataupun peraturan, tentunya terjadi perdebatan, gagasan-gagasan ide ataupun masukan-masukan, sehingga akan terjadi tarik-menarik kepentingan. Sehingga dalam kepentingan itu, mana yang harus diprioritaskan terlebih dahulu. Sehingga hukum yang dihasilkan seringkali merupakan hasil daripada kompromi berbagai kepentingan saat itu. Disinilah pentingnya peran akademisi dan mahasiswa hukum untuk mengkritisi dan memastikan bahwa hukum tetap berpihak pada keadilan, bukan berpihak kepada kepentingan kekuasaan itu sendiri. Mahasiswa yang saya hormati, perkuliahan politik hukum ini tentunya akan membuka wawasan kita selaku mahasiswa hukum. Hukum bukan sekedar aturan, tetapi merupakan alat untuk membangun masyarakat dan negara. Saya berharap kalian semua dapat mengikuti perkuliahan ini dengan penuh semangat, berpikir kritis, dan aktif untuk berdiskusi.
Tetap semangat, karena masa depan hukum ada di tangan kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.